Tapi efek samping yang paling buruk tuh yang terjadi apa dok? Ketika wajah atau kulit kita bertolak belakang sama krim yang didapatkan. Jadi ada dua efek samping yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu misalnya adalah kulit jadi alergi, gatal, merah, iritasi, bisa melepuh Langsung kayak gitu. menunjukkan reaksinya Ya, dok, itu jangka pendek biasanya terjadi dalam hitungan hari sampai minggu. Banyak ya, jadi yang bikin kulit rusak itu banyak. Di antaranya satu adalah sinar matahari. yang berlebihan. Ya, dari faktor ekstrinsiknya sinar matahari. Terus ada gaya hidup juga. Gaya hidup misal minum alkohol, merokok gitu. Terus jadi itu berhubungan dengan antioksidan dan radikal bebas. Kalau minum alkohol dan merokok itu kan radikal bebasnya naik ya, itu akan merusak kulit. Di sanalah kita perlu Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat pagi. Selamat datang dan kembali ke Etik Talk. Pagi ini kita kedatangan salah satu dokter yang di sosial media itu cantik banget. Tapi aslinya, aduh, lebih cantik nih ternyata pas kita ketemu. Kalian sebagai wanita pastinya pengen terlihat cantik, menarik di kapanpun dan dimanapun. Kali ini kita mendatangkan salah satu dokter kecantikan dan sangat terkenal beliau. Kita panggilkan aja Dokter Embun. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Aduh, aslinya nih kayak baru tamat SMA. enggak palsu. Padahal kalau kita bicara-bicara tadi hampir seangkatan ya dok ya. Iya, kita seangkatan, beda setahun Beda aja. setahun, tapi aslinya ya ampun cantik banget. Terima Sampai kasih, Mbak. speechless nggak bisa ngomong apa. Oke dok, bagaimana kabarnya hari ini? Baik aja. Baik. Biasanya kalau orang itu selalu tersenyum, selalu cantik setiap hari, pastinya menebarkan aura positif. Semoga ya. Semoga. Positive thinking bisa Positive bikin thinking. aura positif juga dong. Nah betul, itu tuh teman-teman, ketika kalian memberikan aura positif pasti setiap hari kelihatannya berbinar-binar. Thank you. Baik dok, boleh saya tanya nih, kenapa dokter tuh milih dokter spesialis kulit dan kelamin? Boleh tuh alasannya? Oke, saya milih dokter spesialis kulit dan kelamin kenapa ya? Karena saya tuh suka sih sama kayak kulit, kelamin, kesehatan kelamin terutama ya. Jadi nggak hanya kesehatan kulit tapi juga kesehatan kelamin. Pertamanya sih sebenarnya saya pengen jadi spesialis anak. Nah aslinya Aslinya pengen jadi spesialis anak. Namun dalam perjalanannya ternyata kalau spesialis anak banyak emergensinya dong. Oke. Banyak emergensinya. Sedangkan saya sudah punya keluarga, punya anak. Akhirnya dengan pertimbangan suami, mertua dan orang tua, pilih deh yang spesialis yang tidak terlalu banyak emergensi, yang kamu masih bisa di rumah lebih banyak gitu ya, untuk keluarga. Jadi bisa keluarga, karir juga, dan juga kalau orang Bali namanya menyama braya ya. Akhirnya yaudah aku juga suka tentang kulit dan kecantikan, yaudah akhirnya milih kulit dan kelamin kayak gitu. Itu udah satu paket gitu. gitu. Tapi memang di awal itu cita-cita untuk menjadi seorang dokter kulit dan kelamin tuh belum ada ya dok? Awalnya sih antara dua itu. Pengennya mau spesialis anak, suka anak-anak soalnya. Terus tapi pada perjalanannya ya berbagai pertimbangan, oke deh aku pilih yang kesukaan nomor 2 kulit dan kelamin kayak tapi gitu. sesuai sih sama apa yang dibawakan sama dokter, cantik, lembut. Nah sebenarnya nih dok, tugas dari dokter spesialis kulit dan kelamin tuh apa aja dok? Kan banyak yang nggak paham nih, hanya kulit atau
cuman di wajah aja atau mungkin pas lagi dapat penyakit kulit atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi spesialis kulit dan kelamin nggak hanya kulit dan kecantikan dong ya, tapi juga ada kita mengobati penyakit kulit, misalnya ada kusta, terus ada alergi, macam-macam. Jadi banyak penyakit-penyakit kulit kayak tumor kulit itu kita juga treat ya, tidak hanya kecantikan yang misalnya filler, botok, nggak hanya itu. Terus selain penyakit kulit juga kita nge-treat penyakit kelamin. Penyakit kelamin itu banyak kan, apalagi pergaulan sekarang agak bebas ya. Jadi remaja itu banyak juga yang kena penyakit kelamin selain juga orang dewasa. Nah, di sana kita pentingnya untuk memberikan edukasi pada pasien-pasien supaya nggak mengulangi lagi, tidak hanya mengobati tapi juga mengedukasi. Iya. Nah, yang tadi dokter sampaikan ketika anak muda itu kebanyakan kurang adanya perawatan atau pengetahuan sejak dini tentang kulit dan kelamin, edukasi apa sih yang paling sederhana banget untuk mereka supaya lebih sadar akan kesehatan itu? Oke, jadi sebelum, biasanya kan remaja rasa ingin tahunya besar ya. Jadi kadang-kadang tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Nah, kita harus memberikan pengetahuan seksual secara dini, yaitu bagaimana cara menjaga kebersihan organ intim, mengenali organ intim sendiri, begitu, terutama wanita sih biasanya itu lebih kompleks daripada pria kayak gitu. Jadi biasanya sih saya selalu bagaimana cara membersihkan organ intim, terus cara yang benar dengan dengan bahan-bahan yang benar, begitu, terus bagaimana yang seksual yang aman, jikapun terpaksa melakukan hubungan seksual, bagaimana tips and triknya yang supaya terbebas terhindar lah dari penyakit kelamin begitu. Betul banget. Nah, zaman sekarang ini kan anak-anak muda terkadang nggak mau peduli gitu, Dok. Alah, biarin aja, apalagi dengan masa-masa kondisi sekarang gitu kan, Dok. Nah, treat yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak yang masih teenager, yang istilahnya baru remaja gitu. Untuk cewek sebenarnya, untuk anak-anak cewek gitu, gimana cara nge-treat supaya mereka tuh paham dan mengerti, oh ini tuh sebenarnya yang memang harus aku lakukan. Kadang-kadang kan istilahnya agak ya udah gitu ya, cuek gitu ya, nggak apa-apa lah. Betul banget. Itu gimana, Dok? Sebenarnya kalau sama anak, kalau kita sebagai orang tua kan, kebetulan saya juga udah punya anak, laki-laki dan perempuan. Biasanya kita ajak ngomong bersama sih sambil cerita-cerita, terus kita selipkan di sana bahwa gimana cara menjaga kebersihan dari organ intim kayak gitu, misalnya cara cebok yang benar, terus sudah gitu, kamu kalau sama teman-teman jangan melakukan hal-hal yang yang melanggar lah, nanti dijelaskan apa aja yang nggak boleh, apa yang boleh, misalnya kalau pegang organ tubuh yang mana yang boleh dipegang, yang mana yang tidak boleh dipegang, itu dijelasin pelan-pelan sedini mungkin sih, sambil cerita tentang cerita tentang berita-berita, ini lo begini gitu. Lebih melakukan pendekatan secara frekuensinya lebih sering ya. Misalnya kalau malam sebelum tidur kan, misalnya kita masih tidur sama anak-anak, atau kalaupun dia tidur sendiri kita ajak ngobrol bareng. Biasanya malam mereka lebih masuk sih. Oh gitu ya, Dok ya. Ketimbang lagi ngobrol santai gitu, kayaknya nggak ya omongan mama nggak ini gitu ya. Karena malam lebih rileks mereka, jadi lebih cepat nangkep. Oh iya ya. Walaupun mereka kadang-kadang nggak dengerin, tapi ada beberapa perkataan pasti masuk. Kalau terus-menerus diulang kayak gitu. Ketimbang mungkin lagi kesel dimarahin. Iya, itu nggak masuk. Nah, biasanya remaja itu tambah dikasih tahu tambah ngeyel, terus ada jiwa pemberontak. Oh, malah dikasih tahu malah aku mau yang itu. Justru dilarang melakukan hal yang dilarang jadinya. Iya, biasa itu sering banget itu terjadi. Apalagi
anak-anak kita ini udah mulai beranjak ke remaja gitu ya. Jadi agak susah juga nih. Kalau cewek masih oke, cowok ini yang bahaya. Cowok susah. Cowok susah banget ya. Cowok jiwa pemberontaknya luar biasa biasanya. Hati-hati itu justru malah yang ditakutkan nih cowoknya ya, Dok ya. Iya. Pengalaman punya anak cowok udah mulai beranjak Beda-bedain remaja, ya, dikasih gimana? tahu nggak mau. Agak bengal. Biasa. Beda pendekatannya ya, Dok Harus ya. pelan-pelan, terus cerita gini loh kayak gitu. Nggak boleh kayak mendikte itu nggak boleh. Jadi ajak Oke. cerita. Iya. Nah, teman-teman, buat kalian yang punya anak yang udah mulai remaja, tips dari Dokter Embun adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu tidak boleh dengan secara dikte ya, Dok ya. Mereka akan justru malah terpental bahasa kita. Sebaiknya dengan bahasa yang lembut dan mungkin dengan kasih sayang yang berlebihan, jadi mereka mau menerima dengan baik gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, kita flashback lagi. Berapa kali sebenarnya dalam sebulan atau setahun anak-anak ini atau orang-orang harus berkunjung dan memeriksa kesehatan kelaminnya? Kalau anak-anak sih nggak mesti ya, pemeriksaan rutin tuh nggak mesti. Cuman kalau ketika ada keluhan, misalnya ini cewek misalnya ada kalau dia merasa gatel atau misalnya kalau dia sudah mau menstruasi, ada cairan lendir, biasanya anak-anak yang mau menstruasi yang remaja itu biasanya ada keputihan sedikit. Nah, itu mungkin bisa dikonsultasikan. Ini sebenarnya ini keputihan yang aman atau yang tidak aman. Karena kan keputihan itu tidak selalu terjadi dari hubungan seksual, bisa karena higien yang buruk. Gitu. Jadi kurang kebersihan. Dan gitu ketika ya. terjadi gangguan bisa dikonsultasikan. Tapi kalau permasalahan untuk edukasi kebersihan organ intim itu bisa orang tua saja yang menjelaskan ke anak-anak. Tapi ketika terjadi keluhan boleh diajak ke dokter kulit dan kelamin. Oke. Nah, tadi ngebahas menstruasi atau di awal-awal mau remaja untuk anak-anak usia untuk anak perempuan maksudnya. Apakah sekarang nih udah standar banget ya usia berapa yang memang pertama kali menstruasi yang pantas, Dok? Kadang kan ada yang masih muda banget, aduh kok masih umur segini udah menstruasi gitu. Apakah mempengaruhi nanti dia akan menopause lebih awal, itu bagaimana perhitungannya, Dok? Itu enggak sih. Enggak ya. Jadi biasanya kalau mulai pubertas itu kan biasanya mulai tumbuh payudara kalau anak cewek nih, saya ngomongin anak cewek. Itu mulai kayak kok agak sakit sih mah, payudara saya agak batu gitu. Biasanya mulai dari 8 tahun itu udah mulai loh sekarang. 8 tahun ya, Dok, mulai ya? 8 tahun. Tapi kalau sebelum itu udah kelainan pubertas prekok namanya gitu. Tapi biasanya sih kalau 8 tahun sampai ke atas, 8 sampai 12 tahun itu masih normal sih. Jadi dimulai dengan payudara dulu mulai membesar. Setelah itu ada rangkaian mau menstruasi dan lain sebagainya. Jadi masih standar ya, Dok ya. Tapi Untuk ketika mungkin 8 tahun itu mungkin harus diperiksakan ya sebelum 8 tahun ya, Dok. Iya, itu nanti ke dokter anaknya bisa. Berarti itu hubungannya langsung ke dokter anak ya. Iya, Nah, Dok, sekarang kan dokter memiliki kalau nggak salah ada klinik ya, Dok ya. Itu sih bukan punya saya, Gitu. tapi kerjasama sama Jepang. Itu di daerah Ubud. daerah Ubud. Nah, ada beberapa nih, saya minta tanggapan dari dokter. Beberapa klinik ada yang belum izin resmi itu, Dok. Kadang kan ada dokter-dokter yang asal mungkin sekedar dokter umum itu sudah siap untuk buka klinik kayak gitu. Nah, respon dokter gimana sih, tanggapannya dokter untuk hal-hal klinik seperti kecantikan itu? ya, sebenarnya ya ini masih pro dan kontra sebenarnya ya. Untuk klinik kecantikan memang sih sementara di Bali itu peraturannya adalah dia harus berbentuk klinik utama karena dia mengkhusus klinik spesialis kulit gitu ya, maksudnya berhubungan dengan kulit dan kecantikan, bukan klinik umum yang menangani gawat darurat, penyakit dalam dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau yang saya tahu peraturan di Bali itu bahwa klinik
kecantikan boleh, ada dokter umumnya, Oke. tapi nanti penanggung jawabnya dokter kulit dan kelamin. Oke, jadi dia tidak langsung sebagai dokter yang mengeksekusi, bisa langsung dokter mengeksekusi, tapi tetap penanggung jawabnya dokter kulit. Iya, gitu. biasanya gitu sih saya terakhir peraturan yang saya tahu dari Dinas Kesehatan itu bahwa kalau dokter umum ingin membuat klinik kecantikan boleh, tapi nanti ada penanggung jawab dokter kulit dan kelamin. Itu sementara peraturan kalau belum berubah gitu sih. Nah itu memang pro dan kontra Pro dan masih. kontra, ya. Nah Dok, sekarang nih kan lagi heboh-hebohnya banjir. Semua pengusaha pengen memiliki produk skincare. Ya. Kita ngebahas lagi viral nih. Iya, Tapi mereka tuh tidak, kebanyakan atau mungkin kita bisa katakan sekitar 50% yang beredar itu beberapa tanpa BPOM. Ya. Nah, itu Krim abal-abal gitu. Betul. Itu gimana, Dok, untuk efeknya kita ke depan setelah menggunakan produk-produk seperti itu? Oke. Kalau untuk krim ya, jadi pasti yang aman itu adalah yang sudah BPOM karena sudah melalui uji ya, dan kadar konsentrasinya pun yang aman. Betul. Nah, untuk krim yang non BPOM itu hanya bisa diresepkan oleh dokter kulit, ya dengan racikan yang tepat, yang dia termasuk obat. Jadi tidak beredar bebas begitu. Jadi diberikan dengan pengawasan dokter, tidak boleh sembarangan. Nah, misalnya ada maksimal ketentuan hanya boleh dipakai 3 bulan, 6 bulan begitu. Karena kalau dipakai lebih dari itu akan menimbulkan berbagai efek samping. Nah, ini yang ditakutkan dari krim abal-abal. Takutnya kan krim abal-abal itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya, jadi yang berbahaya itu adalah obat. Nah, ini dipakai terus-menerus tanpa pengawasan dokter, akhirnya menyebabkan efek samping pada kulit. Misalnya terjadi tumbuh bulu di kulitnya, bulu, terus kulitnya merah, menghitam, dan banyak ada pembuluh darah terlihat. Nah, itu sudah efek samping daripada krim. Nah, di sini peran serta bahwa dokter kulit harus mengambil keputusan bahwa ini kadang-kadang saya sering sih dapat pasien yang akibat dari krim abal-abal. Nah, itu sulit sekali mengobati. Gitu ya, jadi Dok, harus dia detox dulu, berhenti dulu krim. Setelah itu pasti wajahnya tambah jelek kembali rusak gitu. Terus kita nanti berikan krim yang aman, pelan-pelan. Itu butuh jangka waktu yang lama untuk mengembalikan kulit menjadi sehat kembali. Tapi efek samping yang paling buruk tuh yang terjadi apa, Dok? Ketika wajah atau kulit kita bertolak belakang sama krim yang didapatkan. Jadi ada dua, efek samping yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu misalnya adalah kulit jadi alergi, gatal, merah, iritasi, bisa melepuh kayak gitu. Menunjukkan reaksinya. Ya, itu jangka pendek biasanya terjadi dalam hitungan hari sampai minggu begitu. Ada yang reaksi alergi cepat dan lambat begitu. Nah, untuk reaksi jangka panjang ini yang kita takutkan ya. Nanti ada yang krim yang mengandung suatu produk, suatu ingredients ya, merkuri dan hidrokinon yang dipakai dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan dokter, itu akan menyebabkan namanya ochronosis, jadi hitam, semua kulitnya hitam, jadi kayak jeblek. Pernah nggak lihat orang yang kulitnya hitam kayak hitam kebiruan? Itu efek krim dan itu tuh nggak merata ya, Dok? Iya, kayak ngeblok gitu. Nah, itu sulit itu diperbaiki. Terus efek samping jangka panjang yang lain ya bulu, tumbuh bulu di kulitnya karena penggunaan steroid yang tidak diawasi dengan baik. Terus kemungkinan berlebihan ya? Iya, berlebihan. Sebenarnya steroid masih bisa dipakai tapi diawasi begitu. Terus dan ada timbul bercak-bercak putih yang tidak
merata karena perubahan pigmen, timbul pembuluh darah yang merah-merah Iya, itu. yang muncul-muncul dikit kayak ulet-ulet gitu ya, Dok? Ya, sedikit kena matahari merah sudah ya iya. gitu. Berat Dan juga ya, Dok, ya? rapuh kulitnya kan, nggak, maksudnya kasihan ya Betul, kulit ya. betul. Kalau wajah itu yang pertama kita lihat. Kalau kita lihat orang kan lihatnya wajah dulu baru badan toh. Udah wajahnya begitu, aduh kok gitu ya. Langsung orang beda ini ya. Dari pertama menatap aja udah kelihatan. Iya. Wah, ini. Iya. Betul. Makanya orang selalu ngomong ketika melihat seseorang dari wajah turun ke hati gitu. Iya. Nah, Dok, pengalaman ini kan benar-benar butuh apa? Ketika dokter menghadapi beberapa pasien itu kan banyak banget pengalaman-pengalaman yang sudah dokter dapatkan gitu. Ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan salah satu pasien atau kejadian-kejadian pada saat dokter sedang merawat? Ada kejadian lucu, biasanya sih pasien penyakit kelamin. Oke. Itu lucu banget ya, mirip lah ya kayak layangan putus ya. Lagi gitu sih. Oke, Iya, baik. iya. Jadi pasien ini ngajak selingkuhannya untuk berobat ke saya. Oke. Itu terus gitu dengan keluhan adalah suatu penyakit kelamin begitu kan. Itu saya obati, terus bapak-bapak ini seperti tidak menyesal, dia bilang gini, "Dok, ini cantik ya selingkuhan saya." Ah, cantik. Dokter gimana tuh? Aduh cantik Pak gitu. Terus kayak gitu dia bilang gini, cantikan mana sama istri saya? Istri saya juga cantik. Cantikan istrinya bapak lah, kan yang sudah menemani bapak dari bawah kayak gituin kan. Terus edukasi, nggak ada apa-apanya dari kita nih ya. Ya. Edukasi terus saya nih, betul. kalau bisa Pak nanti apa namanya, setiap pada satu pasangan inilah akibatnya, risikonya dia kena penyakit yang lumayan sulit untuk diobati, dia harus datang ke saya tiap minggu untuk ya menghilangkan penyakitnya itu sampai tuntas. Nah, itu berdua sakit, terus akhirnya dia ngajak istrinya juga kena. Tapi saya kan pasti akan menjaga privasi ya. Betul. Selalu bilang bahwa nggak apa-apa, nanti ini kita obati, kita obati bersama. Yang penting setelah itu adalah perubahan perilaku begitu. Ya, betul. Jadi dokter pada saat mengeksekusi pasien tersebut agak krik-krik gitu. Iya, kadang lucu bapak-bapak belakang jadinya. Ya, lucu omongan-omongan itu. Ada juga yang apa namanya, suaminya dia punya istri hamil, punya istri hamil, terus suaminya ini ya karena istri saya hamil tidak bisa melayani, jadi saya nyari ini yang PSK online lewat apa sih, MiChat ya, MiChat. Wow. Suka iya, ya. Benar-benar kebayang sih. Ternyata bayarnya cuma 100.000 loh. Terus dia bilang cantik loh Dok gitu. Oke. Tapi efeknya ya, Iya, Dok, ya ini udah cantik 100.000, nanti diganti sama berapa juta gitu. Obat kelaminnya mahal Pak, ya gituin. Oke, baik. Tapi di situ akan mungkin di situ akan menjadi pengalaman yang sangat berharga ya, Dok ya. Lucu sih. Kadang-kadang pasien tuh jadi suka cerita curcol lah gitu di tempat praktek saya. Jadi malahan jadi tempat ada over budget untuk curhat. Iya, overtime juga jadi. Melayani dengan sepenuh hati masalahnya. Sambil ketawa-ketawa, tapi senang sih Iya, dengerin cerita-cerita dijadikan, mereka. Jadi masukan, pembelajaran juga ya, Ya, Dok, kocak banget cerita-ceritanya. Perawat saya, Dok, ini apa lagi ceritanya gitu. Gitu. Oh iya, itu berarti plus minusnya dokter kulit dan kelamin ya, iya, Dok ya. iya. Nah, Dok, kulit seperti apa yang bisa dikatakan kulit sehat, Dok? Oke, kulit sehat itu ya pasti tidak selalu putih ya, bukan masalah warna ya. Jadi kulit sehat itu adalah kulit yang kamu nyaman dengan kulit kamu. Itu ya yang tidak sensitif, tidak pokoknya kamu nyaman, tidak ada jerawat, tidak ada flek itu. Jadi normal lah, bukan masalah putih gitu. Yang sehat itu nyaman, kamu merasa nyaman dengan kulitmu, tidak aduh, kadang-kadang kan orang kalau jerawat stres dan mulai. Iya, betul. Itu. Itu yang memicu sehingga munculnya jerawat ya, Dok, ketika stres. Kaitannya tuh apa, Dok? Atau misalnya hormon yang berlebihan atau bagaimana sehingga menimbulkan jerawat? Oke.
Kalau jerawat itu banyak multifaktorial ya Oke. penyebabnya ya. Biasanya sih harus ada 4 proses dalam timbulnya jerawat. Itu penumpukan kulit mati, jadi penumpukan kulit mati dan overproduksi kelenjar minyak, ya kilang minyak gitu. Oke. Mukanya. Saya salah satunya. Nah, ini setelah penumpukan kulit mati dan overproduksi kelenjar minyak itu akan membentuk komedo. Nah, di sekitar kulit kita tuh kan ada bakteri ya, bakteri. Nah, bakteri dengan adanya komedo dia akan meradang, mulai timbul jerawat. Nah, Maka dari itu orang selalu ketika sebelum tidur minimal harus bersihkan cuci ya. muka, bersihkan muka dulu agar tidak timbul komedo ini, peradangan ini. Terus kayak gitu ada faktor predisposisi lain nih, misalnya emang orangnya genetik punya jerawat, terus hormonal seperti yang tadi Yang dibilang, genetik bawaan dari stres, gaya hidup dan lain sebagainya, itu akan memperberat adanya jerawat gitu sih. Nah dok, saya sering nih beberapa kali ngikutin sosial medianya dokter. Dokter tuh rajin banget gowes. Iya. Itu hobi atau memang untuk kesehatan atau seperti apa dok? Oke, itu kan jadi untuk kesehatan bonus langsing ya. Iya, Nah, betul, gowes betul. hobi juga. Jadi dulu saya kan, aduh kalau gowes panas ini matahari kan, jadi saya hitam ya memang sih, Kulitnya jadi hitam, langsung jadi- hiperpigmentasi, betul. flek gitu. Tapi saya akali, gowes itu pagi berangkat jam 5, jam 8 udah sampai rumah, jadi nggak terlalu panas kan. Ketika gowes itu kita ngerasa seneng banget deh, jadi nggak kerasa capeknya ngeliat pemandangan, Jalan-jalan, iya. terpuasi juga ya. Terus memang sih akhirnya kita akan ngopi dan makan kue, tapi dari kalorinya kalau Udah biasanya kebakar duluan ya dok ya. sekali goes itu saya bisa habis kalori itu 600 sampai 900 kalori, kan ada ininya apa namanya itu pengukurnya Iya, itu ya. Terus paling saya nanti makan kue dan kopi itu paling saya hitung 300 kalori karena saya pilih kopi hitam sama kue croissant yang plain gitu. Jadi menurut saya tetap sih apa Ada namanya defisit kalori tetap, senang dapat, sehat dapat, pokoknya langsing bonusnya itu. Jadi target utamanya tuh jangan langsing dulu, nanti malah kepikiran ya. Iya, nanti stres kan. Aduh kok aku nggak langsing, terus Ditargetin nimbang sekian kilo. Iya, gitu. tiap hari nimbang kapan suksesnya kalau kayak gitu. betul, Enjoy betul. aja nanti. Enjoy. Ternyata turun timbangan kayak gitu. Bonus ya, bonus langsing tuh ya. Jadi buat kalian jangan pernah berpikir saya harus kurus gitu, jadi saya harus buat ini gitu. Kalau dari dokter Embun ya sekalian dapat sehatnya, dapat jalan-jalannya, sekalian bisa Foto-foto juga. foto-foto juga benar. Kebutuhan konten juga ya. Jadi Iya, jadi seneng ya, kita nggak ada apa namanya tekanan. Oh aku harus olahraga nih, harus 1 jam, harus segini, gerakan harus ini enggak gitu. Jadi kita benar-benar seneng, enjoy sama teman-teman sih, biasanya goes kan. Jadi sambil kita kemana nih, jalur baru, Oke. udah ada petualangannya, adventure juga. adventure Kayak juga. gitu. Betul banget. Itu juga ada poin plus untuk kesehatan kulit juga ya dok ya. Iya, jadi kalau kesehatan kulit iya. Jadi kita ketika goes kan berkeringat tuh. Keringat itu akan membersihkan pori kulit, terus membuat kulit bercahaya. Betul. Ketika goes dengan jam yang tepat, itu juga nanti dapat UVB kan, sinar matahari untuk vitamin D begitu. Ya tentu saja jangan berlebihan goesnya, nanti itu akan bakar kulit, membuat kulit menjadi lebih cepat tua dan wrinkle, kerutan kayak gitu sih. Nah kemarin sempat nih waktu pandemi dan adanya corona tuh kan orang berbondong-bondong untuk berjemur dok. Ya, Berjemur tuh terkadang penyampaian ke masyarakat itu pemahamannya tuh kurang begitu dalam. Kadang-kadang ada yang bilang jam 10 sampai jam 12. Ada yang bilang dari pagi sampai jam 9. Sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan vitamin D ke dalam tubuh kita dan yang sesuai supaya kulit kita juga tetap sehat itu jaga ya. betul. Itu sebenarnya jam berapa sih, Dok? Oke, yang itu tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya, jadi tiap daerah berbeda UV index namanya. Jadi kadar UV yang masuk ke bumi, terutama UVB. Nah, misalnya Bali sama Jakarta beda. Beda, ya. Terus dan juga
tergantung dari keadaan awan. Nah, itu ada di aplikasi iPhone, aplikasi Android, itu ada UVI index. Itu kita bisa lihat bahwa ini aman kamu untuk berjemur dan UVB-nya lagi bagus-bagusnya. Kalau saya perhatiin 7 hari ini biasanya, saya sering lihat itu mulai jam 9 sampai jam 10 tuh aman sekali sih. Cuman ya nggak boleh lama-lama. Iya, Dok. Ya, Standarnya itu berapa lama sih, Dok? kalau saya sih 5 sampai 15 menit cukup. Oh, itu udah cukup ya, Dok. Nggak perlu yang sekian Iya, lama gitu. karena kan vitamin D tidak hanya dari berjemur. Oke. Bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, makanan apa aja ya? Telur, ikan, susu gitu ya. Nah, jadi nggak selalu dari berjemur aja, kita bisa juga minum suplementasi vitamin D untuk imun gitu ya. Jadi kita cek dulu kadar vitamin D kita di dalam tubuh. Biasanya orang Indonesia biasanya kurang vitamin D-nya. Saya lihat dari pasien-pasien saya beberapa yang mau untuk melakukan tes dari kadar vitamin D di dalam tubuhnya itu kebanyakan adalah rendah. Dan dari literatur memang diterangkan bahwa vitamin D orang Indonesia itu lumayan rendah rata-ratanya. Jadi kadang-kadang memang diperlukan suplementasi vitamin D gitu. Terkadang ada joke juga nih ketika kita berjemur di matahari tuh corona tuh mati gitu. Oh, iya. Kadang kan orang-orang awam yang nggak paham gitu, udah jemur aja tuh nanti dia pada mati sendiri gitu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya? Kalau corona mati dijemur matahari memang kalau di luar tubuh, tapi kalau udah masuk ke dalam tubuh ya nggak mati. Tidak bisa itu solusinya ya. Iya, Dok, kalau ya. masih dia di luar, Sekeliling tubuh kita, kulit, di kulit, pokoknya belum masuk ke dalam tubuh itu mati memang kalau dijemur karena dia emang nggak kuat matahari gitu. Jadi memang ada benarnya juga, Iya, tapi mungkin pemahamannya belum terlalu nanti komplit kalau gitu. iya kalau berlebihan berjemur ya nggak bagus bagi kulit dong. Satu bisa efek penuaan kulit, bikin cepat berkerut, terus dibakar kulitnya, dan efek jangka lamanya bisa kanker kulit. Kayak gitu. Jadi Justru malah kena matahari tuh resikonya seperti itu. ya juga kalau nanti. lama dalam jangka waktu lama berulang, terus dalam jam yang tidak tepat, begitu ya bisa gitu sih. Nah tadi dokter sempat sampaikan UVA, UVB. Untuk orang-orang awam yang kira-kira mereka nggak paham gitu, bagaimana cara ngecek untuk jam-jam yang kita dapatkan UVA, UVB dan sesuai dengan daerah yang mereka miliki? Itu ada di aplikasi iPhone, Android tadi, UVI index namanya, nanti ada bahwa kalau nanti tulis lagi berawan nggak kondisinya, ada checklistnya. Lagi berawan, kalau lagi cerah di checklist cerah, kalau berawan. Nanti ada tulisan kamu harus berjemur 15 menit untuk mendapatkan UVB begini gitu. Nanti ada omong-omongan emang untuk orang awam sih itu. Jadi lihat, tapi ya jangan full berjemur menit saya gitu kan, kita juga bisa dari makanan ya, gitu. Jadi kalau saya sih amannya sih 5 sampai 15 menit itu udah cukup. Standar banget ya, sisanya kita bisa dari manapun gitu ya. Dan cara-cara berjemur juga harus diperhatikan. Jangan pakai sunscreen pada saat berjemur kan nanti percuma aja gitu ya, nggak masuk ya. Terus ditutupi daerah wajah. Karena nanti kalau wajah flek kan jelek ya. Iya. Karena dia direct ya, Dok. Iya, cukup badan aja sudah lumayan menyerap. Ditutupi wajah, kita jemur bagian punggung, tangan, itu udah lumayan sih gitu. Oke, Dok. Nah, Dok, menurut dokter sendiri, hal apa sih yang benar-benar dapat membuat kulit kita tuh menjadi rusak selain dari krem-krem yang tadi kita obrolin? Banyak ya, jadi yang bikin kulit rusak itu banyak. Di antaranya satu adalah sinar matahari yang berlebihan. Ya, dari faktor ekstrinsiknya sinar matahari. Terus ada gaya hidup juga. Gaya hidup, misal minum alkohol, merokok gitu. Terus jadi itu berhubungan dengan antioksidan dan radikal bebas. Kalau minum alkohol dan merokok itu kan radikal bebasnya naik ya, itu akan merusak kulit. Di sanalah kita perlu dengan suplementasi antioksidan. Misalnya vitamin C, ya zinc, dan vitamin E, vitamin E dan lain sebagainya begitu ya. Terus ada juga jadi faktor-faktor lainnya itu adalah pemakaian kosmetika yang salah begitu. Itu sih. Nah, Dok,
sejauh ini kan sebagai dokter kulit dan kelamin harusnya bisa mengedukasi ya ke pasien atau sekeliling dokter untuk bagaimana sih tips yang baik untuk merawat kulit dan kelamin menurut versi dokter Embun. Ya, kalau untuk tips merawat kulit dan kelamin kita pisahin ya, tips kulit dan kelamin ya. Kulit dulu ya, kalau kulit kita biasa dari pertama mandi dengan sabun yang pH baik untuk kulit, itu yang sesuai dengan kulit, itu yang hypoallergenic tuh bagus. Sabun bayi itu bagus loh untuk kulit, jadi mengurangi iritasi, alergi kayak gitu. Setelah kalau bila perlu pada saat mandi boleh dengan memberikan essential oil boleh gitu. Mandi lebih baik menggunakan air dingin daripada air panas. Karena kalau air panas itu kadang-kadang dia banyak penguapannya menyebabkan kulit lebih kering. Gitu ya. Terus udah gitu habis mandi boleh dipakai pelembab. Dipilih pelembab yang tidak wangi, yang kurang wangi, boleh wangi sedikit tapi jangan terlalu wangi. Oh, justru wangi itu yang bikin alergi biasanya. Pelembab, udah gitu kalau mau keluar ya pakai sunscreen. Paling harus itu adalah sunscreen karena yang paling cepat merusak kulit itu adalah sinar matahari gitu. Oke deh dok, makanya seperti ini ya dokter Embun, sehat, cerah gitu ya. Perawatannya juga memang sesuai sama ya sederhana tapi, sebenarnya, tapi konsisten ya dok ya. Kalau untuk perawatan kelamin menurut dokter Embun seperti apa? Kalau perawatan kelamin itu biasanya adalah kita kalau cowok sih nggak ada yang yang spesial ya, biasa cuci pakai air bersih, dibersihkan bagian dari ujung penis itu agar bagi yang tidak disunat, kalau kembali kan nggak disunat ya, dibersihin agar tidak menumpuk itu yang ada sisa-sisa dari ejakulasi, sisa dari setiap hari cairan yang keluar dari kelamin. Nah, kalau perempuan itu biasanya kita cebok biasanya baiknya dengan air mengalir. Air mengalir, air bersih. Udah gitu jangan pakai sabun-sabunan deh, sabun sirih yang keset-keset itu nggak boleh karena justru malah nggak baik ya dok. Iya, karena dia mengganggu pH vagina dan akhirnya membunuh bakteri baik yang memang ada di vagina kita. Yang dibutuhkan. Jadi kalaupun ingin memilih sabun untuk cebokan gitu, cari yang pH asam yang sesuai dengan pH di vagina begitu. Jadi bakteri baiknya tidak meninggal gitu. Betul. Kalau kepake bakteri baik itu penting untuk kesehatan vagina gitu. Karena kalau ketika bakteri baiknya hilang, nanti digantikan dengan bakteri yang tidak baik. Itu di sana akhirnya terjadi keputihan yang berbau, bisa juga terjadi jamur yang disertai gatel kayak gitu. Baik dok. Nah dok, saya lihat di beberapa sosial media juga dokter hobi masak nih. Oh iya, itu salah satu hobi saya. Memang hobi atau memang kebetulan karena memang anak-anak minta atau seperti apa dok? Hobi sih, kalau masak saya hobi banget dari dulu sih, memang masak itu jadi ada kepuasan pribadi. Saya ke pasar itu suka juga lihat, aduh ini pasar tradisional ya. Bisa tuh belanja misalnya mau buat ikan, nanti belanjanya yang aneh-aneh yang lain-lain juga. Jadi banyak belanjaan. Gitu. Terus kalau masak itu kayak suka aja gitu, terus apalagi kalau yang makan itu seneng, enak tambah seneng. Bisa masak lagi. Itu sih biasanya. Memang hobinya masak ya dok ya. Saya suka banget masakan sih, kalau kue baking nggak terlalu sih. Dokter ini salah satu idaman para pria. Bahagia banget suaminya dokter berarti ya. Doyan masak, doyan olahraga, pintar merawat diri gitu. Nah dok, beberapa kali saya lihat dokter ada berkecimpung di bidang travel. Apakah itu keluarga atau memang dokter atau bagaimana? Suami sih, dia punya travel. Awalnya itu adalah travel Jepang dan Cina. Jadi kita inbound sih, masukin tamu Jepang sama tamu Cina ke Bali gitu. Nah ternyata
bagus sih waktu itu, bagus Oke, banget oke. sebelum corona ya. Oh, iya, Nah iya. setelah corona akhirnya kan nggak boleh dong. Akhirnya kita beralih ke lokal. Akhirnya beralih ke lokal, juga ada transport. Untungnya pada akhir tahun lalu itu banyak lokal, jadi adalah ini apa namanya yang memakai jasa kita. Oke. Memang pada saat corona ini sulit sekali ya. Ya, apalagi di pariwisata Iya, ya, Dok, pariwisata tuh bener-bener jadi mobil itu kan harus ada maintenance ya. Betul. Ada maintenance, entah itu samsat, Betul. biaya Operasionalnya operasionalnya, sedangkan tamu nggak ada. Itu pada saat corona itu sulit Berat sekali, banget ya, berat Dok, ya. banget kita. Terus akhirnya Belum lagi adanya tim yang iya, bergantung di iya. situ. Akhirnya saya beberapa driver yang tetap dirumahkan, jadi freelance gitu. Oke, iya, iya. Iya. Lumayan ya kemarin Iya, corona itu buat pembelajaran semua lumayan pengusaha, sekali, terutama Bali. itu ya Bali. Jadi kita harus nggak bisa mengandalkan pariwisata aja, harus betul. non pariwisata Betul, juga. jadi gitu. harus multi channel. Iya benar. Nah Dok, peran sosial media yang dokter lihat selama ini itu seberapa penting sih dalam kehidupan kita? Oke, kalau sosial media penting banget, apalagi kan sekarang sudah pergeseran. Betul. Pergeseran zaman, kita harus selalu melek akan apa sih yang disukain orang-orang saat ini. Ternyata adalah sosial media memberikan pengaruh besar bagi bisnis biasanya. Iya. Sosial media di sana kita bisa marketing, bisa menjual produk kita, bisa menjual jasa kita. Nah, sebenarnya menurut saya tuh sangat penting banget iya, ya, karena sekarang semua udah online. kayak jantung dan nadi buat Iya, pengusaha ya. iya, kayak kan banyak online, tidak hanya online, dari offline. Orang mengetahui store kita juga dari sosial media, gitu. Orang nggak tahu siapa Dokter Embun juga dari sosial media. Iya, Jadi itu memang penting banget ya dalam era sekarang ini. Kalau digital marketing sendiri Dok, bagi dokter untuk perannya di dalam apa namanya perusahaan itu seberapa pentingnya Dok? itu penting banget ya, karena kan nggak bisa terlepas dari sosial media, diperlukan juga digital marketing ya. Jadi bisa kita promote gitu ya, promote misalnya kalau kita post di Instagram kita promote, terus juga memberikan suatu promo-promo di sosial media. Jadi sangat penting sih kalau Sangat digital penting banget marketing ya. itu utama deh. Hari gini kalau masih modal marketing utama ya, Dok, aduh, ya? marketing ke rumah-rumah ya susah. Udah nggak zamannya. Pasti betul. harus digital marketing. Oke Dok. Nah pesan dokter sendiri untuk anak-anak muda zaman sekarang seperti apa dalam menghadapi era-era yang akan kita hadapin ke depannya? Oke, pesan-pesan untuk anak muda sekarang itu adalah selalu menimba ilmu, selalu menambah pengetahuan, wawasan, dan mengikuti perkembangan zaman. Apa yang disukai oleh pasar kita harus ikuti, dan nggak boleh stuck pada suatu fase saja. Betul. Jadi harus Jadi selalu harus terus berkembang, belajar ya, Dok, belajar dan belajar gitu. Oke, jadi buat kalian kaula muda yang masih di rumah atau stay dengan posisi yang begitu-begitu aja, bobok manis, kalian itu tetap harus dari sekarang sejak dini harus mulai menggali ilmu dari manapun, karena ilmu itu nggak akan ada matinya. Jadi nanti akan berguna buat kalian ke depan. Gitu ya Dok ya. Benar. Oke Dok, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya yang dokter sangat sibuk tapi bisa mampir ke studio kami yang sangat sederhana ini. Makasih juga lo undangannya lo. Baik Dok, semoga kita bisa bersinergi dan bisa memberikan aura-aura positif kepada teman-teman supaya tentu saja. lebih sejahtera dan bahagia. Ya. Thank you dokter, sampai ketemu lagi. Sampai Bye ketemu, bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.